Shalom, selamat berjumpa di kontes 2 Bible Reading. Kita lanjutkan sampai Ibrani 11 ayat 21 sampai 40. Dari 11, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan kesiksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, kita tahu di Ibrani pasal 10 sebelumnya, di ayat yang ke 38, Ibrani tetap menegaskan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan ayat ini pernah disampaikan oleh Habakuk di pasal 2 ayat 4, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan disampaikan pula oleh Paulus di Roma 1 ayat 17 maupun Galatia 3. Di situ Paulus juga menekankan kembali orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan di Ibrani pasal 10 ayat 38 diulang kembali, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau melihat rangkaian ini mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, betapa pentingnya iman. Lalu di pasal 11 kita sudah melihat kemarin bagaimana definisi tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada harapan dan ada yang tidak dilihat. Maka komponen-komponen iman baik di masa lalu atau masa depan
kita melihat bahwa iman ada pengharapan, yang pengharapan ini tentu ada di masa depan, dan masa depan kita tidak tahu, belum dilihat. Maka dengan iman itu ada bukti, sekalipun belum melihat tapi dia percaya. Nah, harapan inilah yang menunjukkan bahwa seseorang itu menginginkan sesuatu di masa depan. Teman saya pernah diskusi dengan saya, katakan gini, kenapa orang ingin hidup besok dan seterusnya? Mengapa orang tidak mau mati sekarang saja? Kan ke depan belum tahu, dan sekarang yang kita lakukan seringkali banyak susahnya, banyak tuntutan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu sebabnya banyak orang bunuh diri karena tidak ada harapan. Tetapi manusia ingin tetap hidup, sekalipun sakit, sudah divonis dokter, tidak ada harapan, tapi dia tetap ingin hidup. Mengapa? Jawabannya jelas, karena besok saya ingin mendapatkan yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik, yang dirindukan. Itulah harapan, dan ini iman yang harus diperhatikan. Dan tanpa iman juga tidak dikenan oleh Allah. Kemarin sudah dijelaskan. Lalu kita melihat sekarang tokoh-tokoh imannya. Di pasal 11 ini ada bapak orang beriman dari orang Yahudi sampai sekarang ini, mulai dari Abraham dan Ishak. Abraham, Ishak melihat, dikatakan di ayat 20, sambil memandang jauh ke depan. Ishak memandang jauh ke depan, bukan harapan untuk besok, tapi jauh ke depan. Sampai itulah memberkati Yakub dan Esau. Di ayat 21, Yakub hampir mati, ia memberkati kedua anak Yusuf, memberkati anak Yusuf. Melihat ini ada masa depan di anak-anak Yusuf, maka diberkati oleh Yakub. Dan kita melihat Yusuf pun menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan berpesan tentang tulang-tulangnya. Jadi Yusuf ada di Mesir dalam kedudukan yang bagus. Dia sudah melihat ke depan, yaitu orang-orang Israel akan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari contoh tokoh-tokoh ini, maka iman ada visi ke depan. Dia bisa melihat jauh ke depan apa yang direncanakan oleh Allah, dan dia berjalan sesuai visi itu, dan dia bertindak dengan imannya karena Tuhan yang menentukan. Dan ini buat perenungan bagi kita semuanya. Apakah iman saya melihat jauh ke depan sesuai visi yang dari Allah, yang ditunjukkan oleh Allah, dan saya akan melakukan sesuai visi itu? Yang berikutnya, tokoh-tokoh yang berikutnya kita bisa melihat dimulai dari Musa. Ada Musa, ada Yosua, cerita runtuhnya tembok Yeriko, dan ada Rahab, orang yang harusnya mati karena dia ada di Yeriko, tapi dia beriman menyambut kedua pengintai itu dan diselamatkan. Jadi kalau kita lihat mulai dari Musa, kita bisa melihat waktu dia dewasa, dia meninggalkan Firaun dan lebih suka menderita dengan umat Allah untuk sementara menikmati
menderita dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa dan menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Ya, ini Musa melihat pandangannya jauh ke depan, yaitu Kristus, dan pandangannya diarahkan pada upah. Dan kalau dia harus menderita pada zamannya dan dia keluar dari Firaun untuk menderita dengan umat Allah, dia beriman bahwa ke depan ini ada sesuatu yang baik, membebaskan umat Israel masuk ke tanah Kanaan, memimpin umat Allah ini menuju sesuai dengan tujuan Allah, membebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan dia berjalan 40 tahun sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan ini visi dan dilakukan dengan ketaatan, dan itulah iman. Dan kita melihat bagaimana Yosua, Musa, dan Rahab semuanya terjadi banyak hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak bisa ditangkap secara logika, tapi itu terjadi. Tembok Yeriko dikelilingi 7 hari runtuh, Laut Merah dilintasi, orang Mesir akhirnya tenggelam di situ, tapi orang-orang Israel bebas dan selamat. Dan zaman Firaun, oleh darah anak domba ini, percikan Paskah ini membebaskan anak-anak sulung dari maut. Dan ini mukjizat-mukjizat terjadi. Tapi kita bisa melihat ada orang-orang yang akhirnya kita bisa melihat di ayat 33 sampai seterusnya. Ya, karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa. Dan karena iman, dia mengamalkan kebenaran dan dia melakukan dengan taat, dan apa yang dia lakukan bisa memperoleh banyak kemenangan, menaklukkan kerajaan-kerajaan. Tapi sebaliknya, ya, kita bisa melihat karena iman dia ternyata ibu-ibu telah menerima kembali orang yang telah mati, ya, bisa dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan supaya mereka boleh kebangkitan yang lebih baik. Dan ada yang diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, dan mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Kalau melihat ini, mereka beriman dan menanggung risiko penderitaan yang sangat berat, yang ya ada yang digergaji, dibunuh, dan mereka terus tetap beriman. Dan semua ini tidak diperoleh apa yang dijanjikan di dunia ini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Dan kalau lihat ini, memang ya ada orang-orang yang beriman, tapi dia tetap menanggung risiko. Ada penderitaan. Di satu sisi ada mukjizat yang terjadi, tapi sisi lain dia ada yang menanggung risiko karena iman, tapi mereka tetap taat. Dari pasal 11 kita melihat amanat teksnya, Allah mengendaki iman orang-orang percaya dengan ketaatan apapun resikonya. Ya, terjadi sesuai kehendak Tuhan, mukjizat yang luar biasa,
atau sebaliknya ada dalam penderitaan yang sangat berat, tapi tokoh-tokoh iman ini tetap selalu taat. Dan itu sebabnya kita bisa mengaplikasikan apakah saya berani beriman dengan segala resikonya. Apakah saya yakin janji Tuhan digenapi baik di dunia ini maupun di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Kita mau mengaplikasikan firman Tuhan hari ini yang sudah kita terima agar Tuhan menguatkan iman kita tetap berpengharapan sekalipun situasi dan keadaan belum berubah, doa belum dijawab. Tuhanlah sandaran kita. Tuhan yang setia, sekalipun situasi keadaan belum berubah,
doa belum terjawab, Tuhanlah sandaran kami, Tuhanlah andalan kami, Tuhanlah sumber kekuatan kami. Roh Kudus nolong kami semua untuk terus beriman dan berpengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.